Dua wanita karyawan restoran ini panik dan berusaha mencegah sepeda motornya ditertibkan petugas karena parkir di tempat terlarang di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat pagi. Meski sudah memohon agar motor mereka tidak diangkut petugas, kedua wanita hanya bisa pasrah dan bersiap untuk membayar denda. Razia parkir liar kemudian dilanjutkan ke kawasan Karet Tengsin, Tanah Abang. Seorang juru parkir liar juga panik dan berusaha memindahkan sepeda motor milik pelanggan yang belum tersentuh petugas. Meski begitu, puluhan sepeda motor yang parkir di atas trotoar dan bahu jalan langsung ditertibkan. Selain penyalahgunaan fungsi trotoar, razia ini juga difokuskan pada sterilisasi jalur khusus sepeda yang banyak dijadikan lahan parkir liar. Untuk pelanggaran itu sendiri tetap kita mensterilkan wilayah jalur sepeda. Sepanjang jalur sepeda ini tidak diperbolehkan adanya kendaraan roda 2 yang berparkir sembarangan. Keterbatasan armada truk membuat petugas hanya bisa mengangkut belasan sepeda motor saja. Sementara sisanya disanksi cabut pentil. Petugas mengimbau agar tidak dikenakan sanksi denda, warga dapat memarkirkan sepeda motornya di tempat yang sudah disediakan. Inilah video aksi pelajar saat mengejar sebuah angkutan umum di Jalan Raya Parung Kuda, Bojong Kokosan, Kabupaten Sukabumi. Dalam video yang direkam penumpang ini terlihat 3 pelajar SMK yang berboncengan dengan sepeda motor mengejar hingga mengacungkan senjata tajam jenis celurit kepada penumpang angkot yang diduga berisi pelajar lain. Video ini pun sempat viral dan meresahkan warga. Setelah mendapatkan laporan dari masyarakat, unit reskrim Polsek Parung Kuda langsung melakukan penyelidikan dan mengamankan ketiga pelajar SMK tersebut di sekolahnya. Kepada polisi, para pelajar mengaku sengaja mencari pelajar di lokasi yang biasa dilalui para pelajar SMK lainnya. Polisi juga menyita 1 bilah senjata tajam dan sepeda motor yang digunakan saat menjalankan aksinya. Mereka bawa, mereka acung-acungkan, yang jelas mereka sudah merencanakan untuk melakukan tawuran dengan sekolah lainnya. Mengejar pelajar sekolah lain. Tidak hanya itu, mereka juga meresahkan warga masyarakat, khususnya Parung Kuda yang pada saat itu ada di sekitaran lokasi. Untuk penyelidikan lebih lanjut, ketiga pelajar kini masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Parung Kuda. Mereka terancam undang-undang darurat dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Perselingkuhan lagi-lagi menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga. Seorang istri ditikam suaminya di tempat kerja. Penganiayaan tersebut terjadi setelah keduanya yang terlibat cekcok di tempat kerja. Ya pemirsa, selain kasus perselingkuhan yang berujung pada penganiayaan, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Bibi Kristami. Ya pemirsa, kita awali informasi pada siang hari ini. Pasangan suami istri di Bengkalis Riau membunuh dan membakar orang dengan gangguan jiwa. Perbuatan keji itu dilakukan untuk merekayasa kematian pelaku pria dengan harapan bisa mencairkan klaim asuransi. Pasalnya, tersangka Pasutri terlilit hutang ratusan juta rupiah. Hendra dan Susiani ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan dan pembakaran seorang pria di dalam mobil yang ditemukan di pinggir jalan Desa Talang Mandau, Bengkalis Riau. Pembunuhan sadis tersebut terungkap saat polisi curiga dengan keterangan Susiani yang mengklaim mayat dalam mobil tersebut adalah suaminya. Karena Susi menolak jasad suaminya diautopsi dan banyak menemukan kejanggalan membuat polisi semakin curiga. Kebohongan Susi akhirnya terbongkar ketika polisi berhasil melacak keberadaan Hendra melalui ponselnya.
Kedua tersangka akhirnya mengaku jika mayat yang terbakar itu merupakan orang dengan gangguan jiwa tanpa identitas yang sengaja dicari dan dibunuh Hendra. Perbuatan keji tersebut dilakukan agar Susi bisa mencairkan klaim asuransi suaminya untuk membayar hutang sebesar 180 juta rupiah. Kami dan publik, saya dengan penyidik akan berkoordinasi dengan jaksa untuk tuntutannya sesuai dengan apa yang tertera di undang-undang. Jadi saya minta hukuman seberat-beratnya karena ini sifatnya pembunuhan berencana. Akibat perbuatannya itu, kedua pasutri tersebut diancam pasal berlapis yakni pasal 340 dan 338 karena telah melakukan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Sementara itu pemirsa, seorang warga tertembak saat salah seorang anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Pontianak Kota saat sedang membersihkan senjata api. Akibatnya korban meninggal dunia saat hendak dibawa ke rumah sakit. Video amatir merekam detik-detik seorang warga sipil dievakuasi akibat terkena peluru nyasar di persimpangan Hotel Garuda, Jalan Tanjung Pura, Kecamatan Pontianak Selatan, Kalimantan Barat. Korban tertembak ketika salah seorang anggota Satlantas berinisial F yang saat itu sedang beristirahat sekaligus membersihkan senjata api. Saat sedang dibersihkan, senjata api tersebut meledak hingga mengenai kepala korban berinisial S. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun sayang nyawanya tak dapat tertolong akibat pendarahan yang dialaminya. Dari tim kami sudah melakukan olah TKP, dilakukan dengan Polresta. Memang di TKP terjadi satu kali tembakan. Satu kali tembakan dari dalam pos menuju luar pos yang mengenai satu kendaraan. Tembus hingga mengenai korban. Hanya satu tembakan. Jaraknya berapa, Pak, dari lokasi? Kira-kira dari pos ke TKP sekitar 15 meter. Itu bagaimana Pak kenanya Pak, korbannya Pak? Bagian telinga bagian belakang, Pak. Kapolda akan memproses secara hukum terhadap anggota yang lalai ketika membersihkan senjata api. Pihaknya juga akan mengurusi kelengkapan pemakaman korban. Medsos ya. Cemburu dan kecewa diselingkuhi, seorang suami menikam istrinya hingga kritis saat bekerja di Pegudangan Margo Mulyo Permai, Surabaya, Jawa Timur. Pelaku kesal, istrinya langsung mengunci ponsel dan menyembunyikannya usai ketahuan bercakap mesra dengan pria idaman lain. RW, pria 41 tahun ini digelandang ke Polsek Tandes usai menikam istrinya di kawasan Pergudangan Margo Mulyo Permai, Surabaya, Jawa Timur. Korban dan pelaku bekerja di perusahaan yang sama. Insiden penikaman bermula saat keduanya yang sedang bekerja terlibat cekcok. Pelaku menuduh istrinya berselingkuh. Ia curiga karena korban memasang password di ponsel dan selalu dibawa. Pelaku akhirnya gelap mata karena korban ingin bercerai. Polisi menyita barang bukti senjata tajam yang digunakan pelaku serta pakaian milik korban dan pelaku saat kejadian. Tersangka RW ini sudah curiga bahwa korban ini membawa makanan tersebut untuk selingkuhannya. Kemudian dan sudah ada rasa cemburu karena jauh-jauh sebelum hari tersebut pernah memeriksa HP milik korban yang ada chat-chat perselingkuhan. Apa yang saya perbuat dengan istri saya dan sebesarnya terutama kepada keluarga istri saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya siap dihukum apa yang saya perbuat dengan hukum yang berlaku.
tapi saya tetap istri saya tetap mencintainya. Dan apa yang saya lakukan itu dengan khilaf. Meski mengaku hilaf dan menyesali perbuatannya, pelaku kini harus mendekam di sel tahanan Polsek Tandes. Ia dijerat Undang-Undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Sebelumnya, LS, wanita 37 tahun, kritis usai ditikam suaminya yang bekerja di pabrik yang sama di kawasan pergudangan Margomulyo Permai, Surabaya, Jawa Timur. Pertikaian antara suami istri ini sempat dilerai oleh karyawan lain bersama petugas keamanan pabrik. Namun pelaku yang sudah emosi kemudian nekat menikam korban hingga 8 kali. Akibat 8 tikaman tersebut, korban kritis dan harus dirawat intensif di Rumah Sakit Mitra Keluarga Surabaya. Ia terkena 6 tusukan di dada serta 2 tusukan di punggung. Sementara itu pemirsa, di Kampar Riau, seorang suami juga ditangkap polisi karena membunuh istrinya sendiri. Pelaku kesal lantaran korban selalu berkata kasar dan tidak sopan padanya. Nur Lela, warga perumahan Cantika Permai, Desa Kubang Jaya, Kampar Riau, tewas usai dianiaya Samsul suaminya di dalam rumah. Insiden ini diketahui warga yang mendengar keributan. Namun saat warga berdatangan, korban ditemukan sudah tewas bersimbah darah. Warga kemudian mengamankan Samsul yang masih ada di lokasi dan langsung diserahkan ke Polsek Siak Hulu. Di hadapan polisi, pelaku mengaku kesal lantaran korban kerap berkata kasar dan tidak sopan padanya. Saat cekcok, korban dianiaya secara brutal hingga tidak bernyawa. Dan dari hasil otopsi, korban tewas karena pendarahan di kepala akibat hantaman benda tumpul. Kamu tahunya mati kapan dia? Itu waktu di rumah tuh orang tuh masih sibuk. Awak dipegang orang tuh. Iya, tahunnya kamu meninggal, istrimu tuh kapan? Waktu awak di sini kemarin tuh. Hah? Waktu bapak yang bukan di sana kan udah meninggal. Dia di belakang, awak dipegang orang. Iya, sudah meninggal katanya. Bilang orang tuh kritis tuh ya. Kritis? Iya. Sudah meninggal, kami datang sudah meninggal. Iya. Hah? Awak di depan tak nampak lagi dah. Enggak nampak lagi. Dia tidak, mungkin kami tidak tahu, dari pengakuan dia tidak menghitung berapa yang melakukan pemukulan, tapi dia tidak, sehingga dia menurut keterangan saksi pada saat itu istrinya ini, almarhum ini diseret-seret, ya kan, kemudian dibanting. Nah, pada saat itulah Pak RT datang untuk melakukan pelarian, tapi namun dia tetap melakukan kekerasan terhadap istrinya. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Siak Hulu. Ia dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan dan Undang-Undang Penghapusan KDRT dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Motif pria di Tapos, Kota Depok yang membunuh putri kandung dan menganiaya istri hingga kritis akhirnya terungkap. Pelaku marah lantaran sang istri minta cerai karena pelaku sering pulang pagi. Rizky Noviandi Ahmad ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan putri kandungnya serta penganiayaan istrinya yang terjadi di klaster Pondok Jati Jajar, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Polisi menyita 1 senjata tajam yang digunakan menganiaya korban serta seragam sekolah milik korban yang berlumuran darah. Cekcok berdarah ini bermula kekesalan korban pada tersangka yang sering pulang pagi tanpa alasan yang jelas. Karena kerap cekcok, korban meminta cerai hingga akhirnya membuat tersangka gelap mata. Pelaku ini sering pulang malam, pulang pagi lah istilahnya. Jadi banyak sering cekcok. Pada saat itu ditanyakan oleh sang istri, kenapa pulang pagi terus. Nah kemudian terjadi cekcok mulut. Menjelang sholat subuh yang bersangkutan ke masjid dulu. Karena istri ini minta cerai. Tiba-tiba pulang dari masjid, kok dilihatnya sudah beres-beres, termasuk si korban ini sudah menggunakan pakaian seragam sekolah. Istrinya juga sudah rapi-rapi mau berangkat, pelaku tidak terima. Tersangka diketahui pernah terjerat kasus narkoba dan ditahan. Kini akibat perbuatan kejinya, tersangka kembali mendekam di sel tahanan Polres Metro Kota Depok. Ia dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan dan Undang-Undang Penghapusan KDRT dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, warga klaster Pondok Jati Jajar, Tapos, Kota Depok digemparkan dengan ibu dan anak perempuannya yang bersimbah darah di ruang tamu salah satu rumah.
Sang anak ditemukan sudah tidak bernyawa dengan kondisi luka parah dan jari putus. Sementara ibunya masih bernafas, namun kondisinya kritis karena kehilangan banyak darah akibat terkena senjata tajam. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, sementara ibunya dibawa ke salah satu rumah sakit di Kota Depok. Selanjutnya pemirsa, tersangka pembunuhan anak kandung mengaku malam sebelum kejadian baru saja menggunakan narkoba jenis sabu. Ia marah lantaran saat baru kembali dari sholat subuh di masjid, istri dan anaknya sudah berkemas untuk meninggalkan rumah dan hanya keduanya membisu saat ditanya. Berikut pengakuan tersangka Rizky Noviandi Ahmad. Sama istri pas dia mau pulang ke rumah kan saya tanya anak saya tanya dia namanya kan Gege dengar ayah mau bicara, kita dihiraukan gitu, dia cuek juga malah buang muka gitu. Terus? Terus bunuh itu muncak, saya busi barang-barang semua kan dia sudah dikemas. Jadi jam 2 itu saya pulang ke rumah ngobrol sama istri, belum tidur segala macem, saya daripada berantem saya keluar. Pas saya pulang lagi setelah sholat subuh, itu barang-barang dia, baju-baju anak-anak sudah dikemas semua. Oh, berarti istri lu mau pergi sama anak-anak? Terus lu tahan? Anak sama anak semua saya tahan. Lu berantem? Saya bicara baik-baik, tidak didengar. Anak juga sama, saya ajak baik-baik, tidak didengar juga, tidak direspon. Dari situ saya emosi. Oke, yang pertama kali lu pukul itu istri lu atau anak lu? Istri lu? Lu mukul di mana? Di bagian leher. Langsung ngebacok? Bacok, bukan langsung dibacok. Berarti lu langsung ngebacok, nggak ada mukul dulu? Artinya sudah dipersiapkan? Tidak dipersiapkan, hanya spontan waktu itu lihat, walaupun niatnya di meja tuh. Ada di meja, di bawah meja. Abis lu bacok istri lu terus langsung ke anak lo? Anak saya lari, ikut saya kejar juga. Hanya itu kesehatan kali Pak yang Pengaruh sabu-sabu kira-kira. Pakai sabunya pas kapan sih? Setelah subuh apa bagaimana? Sebelumnya, malamnya. Malamnya, pas malam, pas siang ya. Lu pakai di mana, Bang? Saling percaya adalah yang utama dalam rumah tangga. Jika kepercayaan telah tiada, selesaikan dengan baik dan hati terbuka agar tidak ada duka sepanjang masa dan ada yang masuk penjara. Ya pemirsa, usai jeda Realita akan kembali dengan informasi duel maut antar ipar, 1 orang tewas. Tetaplah bersama kami.